Terima kasih atas kesempatannya. Saya Friska Lasmaria Veronica Silalahi, NIM 2016-210089. Di sini saya akan menjelaskan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya. Peran baru manajemen, perencanaan, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan. Komunikasi yang terampil, yaitu komunikasi sebagai penerimaan dan menerima pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Beberapa jenis komunikasi antara lain: 1. Komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang komunikan dan komunikatornya disatukan saat bergantian memberikan informasi. 2. Komunikasi formal adalah komunikasi yang memperhitungkan tingkat ketepatan dan kecepatan komunikasi. 3. Komunikasi massa adalah penyebaran informasi yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial, ditentukan kepada pendengar yang heterogen, serta tersebar di mana-mana. 4. Komunikasi sosial adalah komunikasi antara kelompok sosial di masyarakat. Kewajiban seorang koordinator. Koordinator adalah seseorang yang diberi tanggung jawab untuk suatu bermasalah dan mengoordinasi koordinasi tim, project leader dan lainnya. Menjadi koordinator, seseorang sudah layak untuk menjadi koordinator jika 1. Sudah bisa menilai orang lain. 2. Sudah bisa stiff management. 3. Sudah bisa menilai dirinya sendiri. 4. Sudah bisa menyelesaikan tugas sendiri. Penyelesaian pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga penyelesaian sangat tergantung pada keputusan biotraksi yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi. Pengawasan yaitu merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah penting dalam suatu organisasi. Robert J. Mocker sebagian disampaikan oleh T. Hani Handoko menemukan definisi pengawasan yang di dalam memuat unsur-unsur tensial proses pengawasan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Thalia Betari Karlinda, NIM 2016-210091. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengolah untuk masa depan. Yang pertama yaitu mempersiapkan diri untuk hal yang tidak terduga. Maksudnya adalah selalu siap dalam keadaan apapun karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu itu. Jadi kita harus selalu siap. Dan yang kedua, waktu reaksi lebih cepat. Ketiga, struktur data. Dan keempat, membangun tim. Membangun tim yaitu memerlukan kerjasama itu sangat dibutuhkan agar bisa membangun tim yang baik dengan cara melakukan komunikasi dengan anggota dalam tim agar bisa membangun tim dengan baik, agar mengetahui bagaimana sifat dari anggota-anggota tersebut. 5. Tumbuh secara global. 6. Mengembangkan kepekaan budaya. 7. Investasi di dalam teknologi. Seperti halnya investasi terhadap proyek, investasi dalam teknologi merupakan suatu alat dan konsep yang dapat membantu untuk menilai dampak finansial dari investasi nilai. Teknologi sangat bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Yang ke-8, mengembangkan sesama bekerja seperti keluarga. Sama halnya seperti membangun tim. Karena dengan cara mengembangkan suasana bekerja seperti keluarga dapat menumbuhkan keserasian dan keakraban dari satu anggota dengan anggota lain. Yang ke-9, menciptakan visi adalah bagian yang paling penting
karena visi merupakan penjelasan yang luas tentang mengapa organisasi tersebut berkembang dan kemana arah yang dituju organisasi tersebut. Sebuah visi memberikan organisasi pengertian dalam tujuan untuk membuat dan mengaturkan pekerjaan dalam ketentuan bersama. Yang ke-10, meningkatkan kompetensi. Kompetensi sendiri memiliki arti yaitu merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki. Jadi, dalam ruang lingkup ini, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dapat berkembang dengan baik mengikuti perkembangan zaman. Saya akan menjelaskan fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Merupakan sebuah fungsi manajemen yang meliputi penentuan strategi dan taktik terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran taktik terbaik organisasional. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan dan menetapkan standar yang baik. Perencanaan adalah fungsi manajemen kunci, karena fungsi yang lain sangat tergantung pada adanya rencana yang baik. Dan yang kedua adalah perorganisasian, adalah perancangan struktur organisasi dan penciptaan kondisi dan sistem di mana setiap orang dan setiap hal bekerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Gagasannya adalah untuk merancang perusahaan tersebut sehingga tiap orang bekerja untuk memuaskan pelanggan dan menghasilkan laba. Yang ketiga, kepemimpinan berarti menciptakan visi untuk organisasi dan mengomunikasikan, membimbing, melatih, memotivasi orang lain untuk bekerja secara efektif dan menjelaskan rutinitas. Kepemimpinan tetap dibutuhkan untuk menjaga agar karyawan fokus pada tugas yang tepat. Yang keempat, pengendalian merupakan penetapan standar yang jelas untuk menentukan apakah organisasi tersebut mengalami kemajuan terhadap tujuan dan sasarannya. Pada dasarnya, pengendalian berarti mengukur apakah yang sebenarnya terjadi memenuhi tujuan organisasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dean Jovindinong, NIM 2016-210092. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana membuat visi. Yang pertama adalah mengatur visi, tujuan, dan juga sasaran. Yang kedua, visi dan misi. Mengapa organisasi itu dibuat dan apa tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga adalah tujuan yang luas dalam jangka yang panjang. Yang keempat, sasaran yang bersifat khusus dalam jangka pendek. Dan yang kelima adalah proses yang berkelanjutan atau biasa disebut SWOT. Mari kita tinjau beberapa pengertian dari perencanaan membuat visi tersebut. Yang pertama, visi. Visi adalah penjelasan luas mengapa organisasi ikut dan kemana arah yang akan dituju. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah pencapaian luas jangka panjang yang akan dicapai sebuah organisasi. Yang ketiga adalah sasaran. Sasaran adalah pernyataan spesifik jangka pendek yang memerinci bagaimana cara mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang keempat adalah misi. Misi adalah uraian mengenai tujuan yang mendasar sebuah organisasi. Yang kelima adalah SWOT. SWOT adalah alat perencanaan yang harus digunakan untuk menganalisis. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, kelemahan. Ketiga, kesempatan. Dan yang keempat, ancaman dalam sebuah organisasi. Berikutnya adalah pertanyaan untuk sebuah perencanaan. Yang pertama, bagaimana situasi sekarang dan kemana kita akan pergi? Dalam sebuah perencanaan, kita perlu tahu bagaimana situasi yang kita hadapi sekarang, apa saja yang kita perlukan untuk berjalan, dan juga bagaimana cara untuk mencapainya. Yang kedua, kita dapat menuju ke sana melalui 4 perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan strategi, yang kedua perencanaan taktis, yang ketiga perencanaan operasional, dan yang keempat perencanaan kontingensi. Perencanaan strategis adalah proses menentukan tujuan utama, strategi, serta kebijakan untuk mendapatkan
dan mengutamakan sumber daya untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua adalah perencanaan taktis. Perencanaan taktis adalah proses mengembangkan pernyataan terperinci jangka pendek dalam mengenal apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukannya, dan bagaimana cara untuk melakukannya. Yang ketiga adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah proses menetapkan standar dan daftar kerja untuk sasaran taktis perusahaan. Dan yang terakhir adalah perencanaan kontingensi, yaitu proses untuk menyiapkan rencana yang dapat menjadi alternatif jika rencana utama tidak mencapai sasaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dias Kusuma Wardani, NIM 2016-210096. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT terdapat matriks SWOT yang meliputi 1. Kekuatan internal potensial, 2. Kelemahan internal potensial, 3. Kesempatan eksternal potensial, dan ancaman eksternal potensial. Di dalam kekuatan internal potensial meliputi 1. Kompetensi inti di dalam area-area kunci, 2. Pemimpin pasar yang diakui, 3. Manajemen yang terbukti, 4. Keuntungan biaya. Adapun kelemahan internal potensial meliputi 1. Tidak ada arah yang jelas, 2. Citra pasar yang lemah, 3. Fasilitas yang kuno, 4. Profitabilitas yang di bawah standar. Kesempatan eksternal potensial meliputi 1. Kemampuan untuk melayani kelompok pelanggan tambahan, 2. Mengembangkan lini produk, 3. Perusahaan pesaing yang berpuas diri. Dan ancaman eksternal potensial meliputi 1. Masuknya pesaing asing dengan biaya yang lebih rendah, 2. Pertumbuhan pasar yang lebih lambat, 3. Kebutuhan dan selera pembeli yang berubah. Bentuk-bentuk perubahan perencanaan dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan strategis, 2. Perencanaan taktis, 3. Perencanaan operasional, dan perencanaan kontingensi. Pada tahapan perencanaan strategis, perusahaan membutuhkan pelanggan mana yang akan dilayani, dan produk atau jasa apa yang akan dijual, dan area geografis di mana perusahaan akan bersaing. 2. Perencanaan taktis. Sebagai contoh, melibatkan penetapan anggaran tahunan dan menetapkan perincian dan aktivitas lainnya yang dibutuhkan supaya untuk mencapai sasaran yang strategis. 3. Perencanaan operasional. Menetapkan standar dan jadwal kerja supaya jadwal kerja atau tanggal yang sudah dibuat oleh perusahaan spesifik untuk suku cadang tertentu diselesaikan dan dapat tercapai dengan baik. 4. Perencanaan kontingensi. Rencana cadangan jika rencana utama gagal. Sebagai contoh, jika sebuah organisasi tidak memenuhi tujuan penjualannya pada tanggal tertentu, rencana kontingensi dapat mengusulkan lebih banyak periklanan atau pemotongan harga pada waktu itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yesi Dwi Ambariati. NIM saya 2016-210097. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengambil keputusan dan organisasi. Pengertian mengambil keputusan adalah memilih di antara dua alternatif atau lebih atau inti dari semua fungsi manajemen. Langkah-langkah mengambil keputusan dibagi menjadi 7, yaitu 1. Menetapkan, 2. Menggambarkan, 3. Mengembangkan alternatif, 4. Perjanjian pengembang, 5. Memutuskan, 6. Melakukan, dan 7. Menentukan. Keputusan yang pertama adalah menetapkan. Menetapkan dalam langkah-langkah mengambil keputusan adalah tujuan yang dicapai setelah mengambil keputusan. Contohnya, keputusan dia atau tidak. Yang kedua, menggambarkan. Menggambarkan adalah kegiatan yang
mengemukakan konsep berdasarkan aktivitas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah mengembangkan alternatif, suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Keempat adalah perjanjian pengembang, yaitu perjanjian yang mengikat satu orang atau lebih atau dengan sebuah perusahaan yang bertujuan untuk menimbulkan suatu kesempatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu proyek. Yang kelima, memutuskan, suatu keputusan yang dipilih atau ditetapkan untuk melakukan atau menjalankan jalannya kepemimpinan dan memperdayakan karyawan. Yang keenam, melakukan dalam perusahaan jika semua sudah tertata dan tinggal melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Dan yang ketujuh adalah menentukan dalam langkah-langkah mengambil keputusan adalah hal yang harus dimiliki setiap pribadi dalam pemikiran apakah keputusan tersebut sudah benar atau tidak. Tetapi tidak semua perusahaan menggunakan 7 langkah tersebut, karena terkadang keputusan harus diambil secara tepat dan cepat tergantung situasi dan kondisi. Kedua, saya akan menjelaskan tentang organisasi. Organisasi dalam bisnis adalah suatu pola hubungan orang-orang di bawah pengarahan pimpinan untuk mengejar tujuan bersama. Organisasi dalam bisnis dibagi menjadi 3, yaitu keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan untuk mengerjakan atau melaksanakan tugas atau sesuatu dengan baik. Stakeholder adalah suatu masyarakat atau kelompok atau individu yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah susunan kepegawaian. Susunan kepegawaian adalah menentukan jumlah dan susunan pekerjaan yang akan diberikan kepada masing-masing karyawan yang memang memiliki bakat dan minat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yulniar, NIM 2016-210099. Saya di sini akan menjelaskan tentang piramida manajemen dan keterampilan manajemen yang dibutuhkan. Piramida manajemen terbagi atas 4 bagian. 1. Manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi. Manajemen puncak ini bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas organisasi. Sebutan bagi orang-orang yang memegang posisi manajemen puncak yaitu seperti direktur, presiden direktur, dewan direksi, dan sebagainya. 2. Manajemen menengah, yaitu tingkatan manajemen yang meliputi general manajemen, manajer divisi, dan manajemen cabang dan pabrik yang bertanggung jawab untuk merencanakan taktis dan pengendalian dan bertugas mengembangkan rencana-rencana dan tugas pengembangan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi dan melaporkan kepada top manajer. Sebutan bagi orang-orang yang memegang posisi manajemen menengah adalah kepala departemen, kepala pengawasan, dan sebagainya. 3. Manajemen penyelia. Manajemen penyelia merupakan tingkatan manajemen yang rendah atau bawah dalam suatu organisasi. Kepemimpinan yang mengawasi tenaga operasional atau merupakan manajemen yang secara langsung bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan dan mengevaluasi kinerja harian mereka. Manajemen lini pertama ini dikenal dengan operasional sebutan supervisor, kepala seksi, dan mandor. Manajemen non-penyelia merupakan tingkatan manajemen yang terendah. Manajemen non-penyelia dilaksanakan oleh seorang karyawan. 2. Keterampilan manajemen yang dibutuhkan. Keterampilan manajemen yang dibutuhkan terbagi atas 3. 1. Manajemen teknis. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknik ini melibatkan kemampuan untuk melakukan atau menjelaskan suatu pekerjaan atau tugas dalam disiplin tertentu atau departemen tertentu, misalnya mempunyai keterampilan dalam menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, keterampilan atau mampu dalam akuntansi. 2. Keterampilan hubungan manusia atau
hubungan dengan orang lain, yaitu keterampilan yang melibatkan komunikasi. Keterampilan ini memungkinkan manajer untuk bekerja melalui dan bekerja bersama orang-orang. Maksudnya, kemampuan seorang manajer untuk berinteraksi dengan orang lain, maka akan membawakan dampak baik bagi manajer tersebut. Keterampilan konseptual, yaitu keterampilan yang melibatkan kemampuan untuk menggambarkan organisasi sebagai suatu keseluruhan dan hubungan antar berbagai bagiannya, atau maksudnya keterampilan seorang manajer dalam konsep pemikiran, ide gagasan yang sangat berguna bagi penyusunan rencana dan pemecahan masalah nantinya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Yusril Iza, NIM 2016-210-100. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesuksesan dalam kepemimpinan. Kesuksesan dalam kepemimpinan yaitu seorang manajer yang dapat memimpin anak buahnya menjadi lebih baik lagi. Karena dengan tersebut anak buah lebih giat lagi melakukan pekerjaan dan dapat memajukan perusahaan tersebut menjadi lebih baik lagi. Poin-poin yang terdapat dalam kesuksesan dalam kepemimpinan yaitu yang pertama, visi berkomunikasi, yang kedua, membangun nilai-nilai perusahaan, yang ketiga, mempromosikan perusahaan, dan yang keempat, merangkul perubahan. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu visi berkomunikasi. Visi berkomunikasi yaitu seperti seorang manajer yang dapat berkomunikasi dengan anak buahnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat memajukan lagi perusahaan tersebut. Komunikasi sangat penting karena dapat memajukan perusahaan dan menjadikan perusahaan tersebut lebih baik lagi. Yang kedua, membangun nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahaan dapat ditentukan oleh karyawan dan manajer, karena dengan poin tersebut dapat menjadikan perusahaan lebih maju lagi. Yang ketiga, mempromosikan perusahaan. Mempromosikan perusahaan sangat penting karena dapat menjadikan perusahaan tersebut lebih maju lagi dan lebih banyak dikenal lagi. Karena dengan mempromosikan perusahaan tersebut menjadi lebih dari yang lainnya. Mempromosikan dapat dilakukan dengan seorang anak buah yang mengikuti seminar-seminar antara perusahaan. Yang keempat, merangkul perubahan. Merangkul perubahan dari yang ke negatif dan ke positif dapat terjadi karena bisa menjadikan perusahaan tersebut lebih maju. Yang kedua, saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, kepemimpinan autokratis, yang kedua, kepemimpinan partisipatif, demokratif, dan yang ketiga, kepemimpinan free rein. Gaya kepemimpinan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Triyuliani, NIM 2016-210-101. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 tipe pemimpin. Yang pertama adalah rasional. Tipe ini biasanya mengedepankan pemikiran atau sesuatu yang masuk akal dan dianggap real. Semakin tinggi kedudukan manajerialnya, maka akan semakin besar pula tuntutannya untuk berpikir. Contoh, seorang manajer di suatu perusahaan. Tipe yang kedua adalah politik. Tipe pemimpin ini biasanya sering berkecimpung di dunia perpolitikan. Dan kepemimpinan politik ini biasanya mengemban amanat rakyat. Contoh, orang yang bekerja di bidang pemerintahan dan partai politik. Kemudian tipe yang keempat adalah kemanusiaan. Tipe ini lebih mementingkan keharmonisan dan kepentingan bersama. Kita dapat menemukan tipe kepemimpinan ini di organisasi-organisasi yang mengedepankan di bidang kemanusiaan. Contoh, organisasi PMI. Yang keempat adalah tipe pemimpin kebudayaan. Tipe ini biasanya berada di suatu daerah yang sangat menghargai budaya mereka, yang sampai saat ini masih dianut. Tipe ini kurang lebih sama dengan tipe kepemimpinan tradisional. Biasanya contohnya itu adalah ketua adat atau ketua suku. Kemudian saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan.
yaitu yang pertama kepemimpinan otoritas adalah pemimpin yang mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Kita bisa melihat gaya kepemimpinan ini di situasi yang genting. Contoh, pada saat kebakaran, kita tidak perlu menunggu perintah karena berada di suatu kondisi yang sangat genting. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dianatul Aini dengan NIM 2016-210104. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan partisipatif, yaitu ada 2 poin. Poin pertama yaitu demokratif. Demokratis berarti bersifat demokrasi atau negara yang bersifat mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara. Dengan demikian disimpulkan bahwa demokrasi untuk mengatakan bentuk dan sistem pemerintahan negara, sedangkan demokratis untuk menyatakan sifat negara, misalnya di feodalistis ataupun bukan kerajaan. Poin kedua yaitu manajer dan karyawan yang bekerja bersama untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini, manajer harus mendorong para karyawan untuk menciptakan gagasan baru, sekecil apapun, dan mengkomunikasikan gagasan tersebut ke karyawan lain. Selain itu, hendaknya manajer mendorong karyawan untuk mengerti keseluruhan pekerjaan dan permasalahan, membangun visi kolektif, dan bekerja sama mencapai tujuan perusahaan. Tingkat manajer. Pada organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokkan menjadi manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer lini pertama. Manajer puncak bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum. Manajer tingkat menengah bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Manajer lini pertama yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produktif. Kepemimpinan free range. Di sini ada 2 poin, yaitu poin pertama, manajer yang menetapkan sasaran-sasaran. Poin kedua, karyawan relatif mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Kepemimpinan free range sendiri yaitu memimpin mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada para bawahannya dengan agak lengkap. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu manajer yang menetapkan sasaran-sasaran. Ada 9 langkah untuk menetapkan sasaran kerja. 1. Menjelaskan kepada karyawan hasil apa yang akan dicapai dari pekerjaan tersebut. 2. Menjelaskan secara spesifik tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para karyawan. 3. Menjelaskan bagaimana pengukuran kinerja. 4. Menentukan standar kerja dan kinerja. 5. Meminta kepada para karyawan untuk menjelaskan kembali sasaran yang akan dicapai. 6. Terus-menerus melakukan pengendalian atas proses kerja sehingga sasaran kerja dapat dicapai. 7. Penekanan akan pentingnya kerjasama dan koordinasi. Poin kedua yaitu karyawan relatif mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Maksudnya adalah setiap karyawan diberikan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan atau melakukan ide-ide yang mereka miliki untuk dapat mencapai sasaran kerja agar lebih maju lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ratna Dwi Oktaviani, NIM 2016-210105. Di sini saya akan menjelaskan tentang memberdayakan karyawan. 1. Pemberdayaan. Memberikan karyawan wewenang dan tanggung jawab untuk membuat keputusan. Pemberdayaan memunculkan potensi karyawan dan meningkatkan motivasi mereka lebih adaptif, mau menerima lingkungan dan meminimalisir rintangan birokrasi yang memperlambat kemampuan mereka merespon. Kunci menciptakan kekuatan karyawan yang termotivasi sehingga bekerja dengan baik
ada dua karakteristik. Pertama, karyawan didukung untuk memakai inisiatif mereka sendiri. Kedua, pemberdayaan karyawan tidak hanya memberikan otoritas, tetapi juga sumber daya sehingga mampu membuat keputusan dan memiliki kekuasaan untuk diimplementasikan. Dua, kemungkinan memberikan pekerja alat pendidikan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Tanpa pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan alat-alat yang tepat, pekerja tidak dapat memikul tanggung jawab untuk memuaskan pelanggan. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipenuhi dalam pemberdayaan manajer. 1. Target. Manajer mencapai target yang diinginkan agar perusahaan yang maju dan sejahtera. Tujuan yang ditetapkan organisasi, produktivitas, efisiensi, dan lain-lain. 2. Alat. Maksudnya pemberdayaan yang menyederhanakan proses pengambilan keputusan dengan cara memberdayakan manajer operasi beserta bawahannya. Kebijakan dibuat untuk mengarahkan, mengendalikan, membuat keputusan dan tindakan operasional. 3. Pelatihan. Maksudnya sebagai salah satu bentuk pengembangan karyawan merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus. Untuk menggapai perubahan tersebut, pengetahuan dan pengendalian seorang karyawan untuk mengerjakan usaha pekerjaan tertentu. 4. Waktu. Maksudnya untuk memfokuskan pada perhatian para manajer terhadap apa yang perlu dilakukan saat ini untuk membuat strategi bisnis berhasil, dan rentang waktu memungkinkan para manajer fungsional seperti untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang mengalami perubahan. 5. Kebenaran. Sebagai ilmu manajer yang dapat diverifikasikan oleh peninjau ilmiah maupun metode yang dapat dipelajari dan diikuti secara umum dan dapat diajarkan secara bersama. 6. Pelacakan. Sebagai peneliti atau pelacak, penyelia agar dapat mendorong karyawan untuk menciptakan gagasan lain atau gagasan yang baru. 7. Menyentuh. Maksudnya karyawan harus bisa lebih kreatif dalam pengetahuan dan kemampuan yang baik agar bisa mengambil hati manajer. Yang ke-8, kepercayaan. Pemberdayaan karyawan hanya terwujud jika karyawan dapat dipercaya oleh manajer. Oleh karena itu, karyawan menanamkan keyakinan dalam dirinya bahwa ia dapat merencanakan, mengimplementasikan rencana pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kelompoknya jika manajernya mencapai kepercayaan karyawan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dean Jovidinong, NIM 2016 210092. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengendalikan. Yang pertama adalah standar kinerja yang jelas. Dalam standar kinerja yang jelas adalah salah satu mata rantai yang paling lemah di antara mata rantai lainnya. Karena standarnya harus spesifik, harus tercapai dan dapat diukur. Yang kedua adalah memantau dan merekam kinerja. Memantau dan merekam kinerja adalah mata rantai yang mengajarkan kita untuk selalu memantau dan merekam setiap kinerja yang kita lakukan agar bisa menjadi spesifik, tercapai dan dapat diukur. Yang ketiga adalah bandingkan hasil terhadap rencana dan standar. Yang ketiga ini mengajarkan untuk selalu membandingkan apa yang sudah kita kerjakan dengan hasil-hasil satu dengan yang lainnya agar tercapai spesifik dan dapat diukur. Yang keempat, mengomunikasikan hasil dan penyimpangan kepada karyawan yang terlibat. Mengomunikasikan hasil dan penyimpangan kepada karyawan adalah menilai semua hasil-hasil apa yang sudah kita nilai untuk diberitahukan kepada karyawan agar karyawan mengetahui apa yang kita nilai. Yang kelima adalah mengambil tindakan kreatif jika butuh dan berikan umpan balik positif untuk kerja yang dilaksanakan dengan baik.
Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Yusril Iza, NIM 2016-210100. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Saya akan mempresentasikan tentang kekhawatiran manajemen. Kekhawatiran manajemen dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, globalisasi. Yang kedua, meningkatnya kemampuan manajemen. Yang ketiga, biaya dan waktu siklus pengurangan. Dan yang keempat, manufaktur rantai persaingan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.